Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanan Tommy Hadi Putra, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan perlengkapan sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah perangkat lunak akuntansi, di mana saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, DPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Berikut adalah CV singkat saya. Mata kuliah perangkat lunak akuntansi merupakan aplikasi teknologi atas mata kuliah akuntansi keuangan pada subbidang pelaporan keuangan. Secara konseptual, mata kuliah ini menggunakan konsep akuntansi keuangan yang didasarkan pada perkembangan teknologi dalam memberikan solusi atas kompleksitas transaksi karena perkembangan dunia usaha. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman bagaimana merancang laporan keuangan dengan menggunakan software akuntansi yang akan membangun keahlian dalam menyusun laporan keuangan digital, sehingga dapat membantu memahami penyusunan laporan keuangan secara digital untuk kebutuhan industri. Setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memberikan pendalaman atas proses penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan software akuntansi. Mahasiswa mampu mengembangkan keahlian untuk memecahkan masalah yang menyangkut kompleksitas transaksi serta jenis industri dalam penyusunan laporan keuangan. Mahasiswa mampu memperkuat keahlian menggunakan software akuntansi sejalan dengan perkembangan teknologi. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami secara keseluruhan maupun sebagian tahapan-tahapan dalam pembuatan laporan keuangan menggunakan software akuntansi Accurate. Mahasiswa mampu memahami tahapan pengaplikasian software akuntansi Accurate. Materi pembelajaran mata kuliah. Pertama, persiapan yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Kedua, langkah-langkah membuka file lama dan baru, menutup dan mengakhiri program Accurate. 3. Gambaran umum sistem pencatatan transaksi perusahaan dagang. 4. Setup awal data perusahaan dengan menggunakan aplikasi Accurate. 5. Siklus pendapatan dan penjualan. 6. Siklus pembelian. 7. Siklus inventory dan gudang. 8. Siklus cash. 9. Pembuatan buku besar. 10. Siklus aktiva tetap. 11. Penyusunan laporan keuangan. 12. Pembuatan laporan SPT dengan e-faktur. Dan yang terakhir, studi kasus dengan praktek penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Referensi mata kuliah terdiri dari referensi utama, yaitu buku manual Accurate versi 5, buku praktek komputer akuntansi menggunakan Accurate versi 5, buku Accounting for Senior Cycle,
Kemudian referensi pendukung antara lain buku The Counting Cycle dan Counting Cycle Exercise versi 1, 2, dan 3. Aktivitas perkuliahan mata kuliah ini yaitu dengan praktikum pada Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Metode perkuliahan yaitu ceramah, pembelajaran kolaboratif, presentasi, diskusi, dan studi kasus. Mata kuliah ini terdiri dari 15 kali pertemuan tatap muka dan 1 pertemuan ujian akhir. Komponen penilaian mata kuliah ini terdiri dari tugas 70%, ujian akhir 30%, dan presensi sebagai unsur penunjang untuk prasyarat mengikuti ujian akhir. Berikut adalah suasana belajar mengajar pada mata kuliah ini. Saya akan menyampaikan materi tentang penerapan akuntansi dengan menggunakan aplikasi akuntansi. Di awal perkuliahan, saya senantiasa memberikan deskripsi apa yang akan dipelajari pada hari itu. Nantinya bisa bermanfaat bagi peserta didik untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi BSP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan. Sebelum memulai perkuliahan, saya memastikan kehadiran mahasiswa pada mata kuliah ini.
juga kami berikan yang namanya proses pembelajaran transfer knowledge ya, dalam proses pemberian penambahan pengetahuan. Adapun metode penilaian yang kita lakukan di dalam tadi kita memberikan tugas, ya biasanya teman-teman ini akan memberikan beberapa perusahaan, kemudian membuat laporan keuangan yang kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tentunya ada 3 jenis perusahaan yang kita berikan sampel kepada teman-teman mahasiswa, yaitu perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Kita akan coba menginput data perusahaan di dalam aplikasi Akuret, di mana kita akan mulai dari persiapan pertama, ya kita sudah contoh untuk persiapan akhir. Di sini teman-teman akan kita minta untuk menginputkan data akun di dalam Akuretnya. Nanti di sini teman-teman sudah kita berikan beberapa contoh perusahaan, ya, kemudian mereka input data akunnya di dalam aplikasi Excel, yang kemudian dari aplikasi Excel itu mereka importkan ke dalam aplikasi Akuretnya. Ini adalah suasana proses penginputan data dari Excel ke dalam aplikasi Akuretnya. Proses penginputan ini memang membutuhkan waktu sekitar sampai dengan 5 menit ya, Bapak Ibu, sehingga nantinya proses ini membutuhkan spesifikasi perangkat dari masing-masing komputernya. Nah ini kebetulan kita menggunakan fasilitas di lab untuk melaksanakan mata kuliah ini, yang mengingat karena mata kuliah ini harus kita jalankan dengan metode praktek, sehingga proses penginputannya dan pelaksanaan proses belajar mengajar juga dilaksanakan di laboratorium komputer akuntansi. Di sini saya meminta mahasiswa untuk menginputkan data bagaimana yang sudah ditugaskan kepada masing-masing mahasiswa. Nah, ini adalah data akun yang sudah diimport oleh mahasiswa yang didapatkan dari Excel yang sudah kami berikan sebelumnya, ya, agar teman-teman bisa melanjutkan proses berikutnya, yaitu menyusun akun default dari masing-masing transaksi yang akan kita jalankan. Di dalam proses penyetingan ya akun default mata uang di masing-masing transaksi, ya tentunya kita harus menyesuaikan dulu mata uang yang dipergunakan di dalam transaksi pada perusahaan tersebut. Misalnya di dalam perusahaan ini ada 2 mata uang, ya, seperti rupiah dan US dollar, maka teman-teman mahasiswa kita arahkan untuk menginputkan kedua mata uang tersebut, supaya nantinya ketika proses penginputan transaksi dengan mata uang yang berbeda, Akuret ini akan menyesuaikan. Ya ini memang berbeda dengan proses penyusunan laporan secara konvensional, ya, karena di dalam penyusunan laporan keuangan konvensional teman-teman mahasiswa ini nantinya ada beberapa hal yang mungkin akan terlewat ketika penyusunan laporan keuangan ini
Tapi dengan akurat ini nantinya teman-teman bisa mempraktekkan di dunia kerja nantinya bahwa menyusun laporan keuangan itu ketika kita perlu cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan berbantukan aplikasi akurat ini, laporan keuangan yang dibuat oleh teman-teman nantinya di perusahaan ya, atau di entitas bisnis ketika mereka bekerja atau mereka menjadi wira swasta nantinya, ini bisa menjadikan salah satu alat bantu ya, untuk menyusun laporan keuangan. Nah, berikutnya adalah tahapan untuk menyesuaikan data pelanggan yang termasuk di dalam aplikasi ya. Yang namanya perusahaan, baik itu jasa manufaktur maupun perusahaan dagang, itu tidak terlepas dari yang namanya vendor dan konsumen. Jadi mana vendor dan konsumen ini nantinya akan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan ya. Nah, konsumen adalah orang yang nantinya berinteraksi dengan kita untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang kita produksi ataupun yang kita perdagangkan. Sementara supplier ini adalah orang-orang yang memberikan supply atau masukan berupa persediaan, baik itu persediaan barang dagang, persediaan untuk bahan baku di dalam proses produksi dan seterusnya. Nah, di sini dengan akurat ini memang kita nanti akan mengintegrasikan ya yang namanya data-data konsumen di dalam perusahaan. Nah, teman-teman mahasiswa ini nantinya akan kita berikan yang namanya proses penginputan data konsumen, data supplier, agar proses ya penyusunan laporan keuangan tadi semua dari hilir ke hulu itu sudah bisa diintegrasikan. Ya. Nah, ini adalah contoh proses penginputan data supplier dan pelanggan. Yang pertama ini penginputan data pelanggan terlebih dahulu, di mana saya memberikan contoh satu paket Excel ya, di mana data Excel tersebut berisikan data-data terkait dengan data pelanggan yang akan dibutuhkan untuk melakukan praktek penginputan di dalam akurat tersebut. Sama seperti halnya membuat daftar akun, untuk menyusun data pelanggan dan konsumen tadi, mereka harus menyesuaikan juga penggunaan mata uang yang dipergunakan di dalam penyusunan laporan keuangan nanti. Apabila contohnya atau data perusahaannya nanti ada dua mata uang, maka kedua mata uang itu harus diinputkan di dalam aplikasi akuratnya. Begitu juga ketika nantinya perusahaan ini menggunakan 3 mata uang, maka ketiga mata uang ini harus disesuaikan di data pelanggan dan konsumen dari perusahaan tersebut. Ini adalah proses penginputan data di dalam aplikasi akurat, di mana nantinya data-data ini akan terintegrasi dengan transaksi sebelumnya.
siklus penyusunan laporan keuangan memang membutuhkan waktu, beberapa proses ya, dan juga menggunakan tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran. Ya, jadi menurut silabus atau rencana pembelajaran, ya, proses penginputan ini ya, dari penyediaan data awal perusahaan sampai dengan proses penyusunan laporan keuangan ini kita berikan waktu sebanyak 15 kali pertemuan. Yang dimana pertemuan pertama seperti halnya pada hari ini, mereka akan menginput data awal perusahaan, mereka akan menginput data-data yang dibutuhkan, ada data konsumen, data pelanggan, data pajak, dan juga identitas perusahaan lainnya, supaya nantinya ketika proses penyusunan laporan keuangan yang dimulai dari transaksi itu tidak akan bermasalah di waktu-waktu yang berikutnya. Kemudian dari sisi mahasiswa nantinya mereka juga bisa melihat kondisi sekarang seperti apa sih di dalam perusahaan yang mereka kerjakan. Misalnya tadi mereka sudah menginputkan daftar akun perusahaan, maka di situ mereka bisa melihat berapa posisi balance antara aktiva dan pasiva secara langsung. Dan memang ini adalah salah satu tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini, di mana peserta didik memang bisa menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan. Ini bagian dari rangkaian kegiatan atau aktivitas pembelajaran ya, di mana mata kuliah ini merupakan bagian dari rumpun ilmu mata kuliah akuntansi. Kemudian turunannya adalah diantaranya akuntansi keuangan dan manajemen dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi. Jadi kami di Mercu Buana memanfaatkan aspek teknologi di dalam pembelajaran, khususnya di mata kuliah dan program studi akuntansi, supaya para peserta didik nantinya setelah lulus mereka dapat menguasai yang namanya teori akuntansi, metode penyusunan laporan keuangan, hingga menggunakan aplikasi yang nantinya dipergunakan di dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Dengan akurat ini ya, nantinya hasil akhirnya bukan hanya laporan keuangan, tapi juga nantinya akan berupa laporan perpajakannya juga ya. Jadi nanti dengan akurat ini sudah ada fasilitas e-faktur ya, di mana e-faktur ini sudah disesuaikan dengan ketentuan yang diberikan oleh Dirjen Perpajakan. Tentunya di sini mereka akan dimudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan, dan nantinya ketika mereka lulus sudah siap dalam bekerja, sudah siap dalam bergabung dengan dunia industri. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Semoga pada tahun ini saya mendapatkan sertifikasi dosen sebagai salah satu legitimasi dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.